Hai, shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi di sekolah minggu pada hari ini. Oh ya, sebelum nanti mau sekolah minggu, yuk kita checklist dulu yuk. Pertama, sudah mandi belum? Kalau udah mandi jangan lupa gosok gigi. Nanti bakal nyanyi diajak bawa kemana-mana ya. Terus yang kedua, bajunya jangan pakai baju tidur ya. Apalagi baju buat piknik, nggak usah pakai baju yang rapi, yang sopan. Nah, kita mau beribadah kepada Tuhan. Terus jangan lupa pula siapkan nih Alkitab sama persembahan, karena nanti mau ada persembahan juga. Oke adik-adik. Oh iya, karena di rumah jangan lupa ajak papa atau mama ya untuk mendampingi supaya nanti lebih semangat sekolah minggunya, nggak sendirian ya kan. Yuk panggil dulu mama papanya mana supaya ikut mendampingi, ikut duduk di sebelahnya adik-adik ya, supaya nanti kita bisa bersukacita bersama-sama. Oke, kalau sudah cek semuanya, sudah siap, jangan lupa absen nanti di bawah sini ya, supaya nanti adik-adik bisa dicek sama guru-guru. Oh, sudah ikut sekolah minggu, sudah ikut ibadah, baru anak jempol, anak hebat. Oke, kalau masih bingung untuk absen, bisa ini minta tolong papa mamahnya untuk upload foto juga. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dek, gantian dong. Nggak mau. Kamu udah dari tadi loh. Tapi lagi latihan. Loh, tugasmu kan masih lama. Ini aku bentar lagi harus latihan. No. Itu sekolah minggunya udah bentar lagi loh. Aku harus latihan nih. Kenapa sih ini berdua ribut aja terus dari tadi? Ini loh kakak ganggu. Loh kok gitu sih? Adik sendiri yang gak mau gantian. Kenapa? Aku lagi latihan. Tapi aku juga butuh latihan. Ya gantian, kalau adik dari tadi latihan, sekarang gantian kakak yang latihan. Sama-sama punya tugas, sama-sama berbagi waktu untuk Aku berlatih. bosan di rumah. Kenapa? Diganggu kakak terus. Ya, ini kan masa pandemi, memang harus di rumah aja. Belum bisa ketemu teman, belum bisa bersekolah. Tiap hari ketemunya dengan kakaknya, dengan adiknya. Makanya harus saling rukun, nggak boleh ribut-ribut aja terus dari tadi. Matthew kangen sama temen-temennya. Mau ketemu sama temen-temennya? Nah, bisa loh ketemu, tapi belum bisa tatap muka, belum bisa bersekolah bersama, tapi bisa lewat virtual. Ini sudah waktunya sekolah minggu. Yuk kita ketemu teman-teman sekolah minggu dulu ya. Yuk sini dulu. Nah, ya itu lihat tuh di sana. Nah itu teman-teman sekolah minggunya sudah siap loh untuk bersekolah minggu bersama. Yuk sini. Nah ini, sapa dong teman-temannya. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Ya, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara sekolah minggu virtual. Ya, walaupun belum bisa ketemu secara langsung, nggak apa-apa ya. Untuk menghilangkan rasa kangen sedikit gitu, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, karena kita mau menyapa teman-teman kita di rumah, ya Matthew ya. Kita mau ajak teman-teman kita untuk bangkit berdiri dulu. Kita mau pujikan lagu apa? Halo halo, hello hello, ola ola. Iya, judulnya Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Yuk Kak Jessie. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya sedang
berpasangan loh. Yuk ajak kakak, adik atau papa, mama ya. Kita mau pujikan lagu ini bersama-sama dengan berpasang-pasangan. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa bersama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul bersama untuk memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Walaupun masih dalam kondisi pandemi dan kami hanya bisa bertemu secara virtual, tapi kami percaya Bapa kasih Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, dan Tuhan senantiasa memberi sukacita bagi kami supaya kami boleh melalui masa pandemi ini dengan penuh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selama masa pandemi ini, Kakak Jessie dan Matthew, apa yang dirasain? Senang atau sedih? Ya, ada senang dan ada sedihnya juga sih. Kalau Matthew? Senang. Senang kenapa? Kalau senang? Sama apa? Sama main HP? Terus nggak ada rasa sedih gitu? Ada. Kenapa rasa sedihnya? Gak bisa ketemu teman-teman. Oh, nggak bisa ketemu teman-teman. Tiap hari ketemunya dengan siapa aja? Keluarga. Hanya dengan keluarga. Nah, walaupun ketemu dengan keluarga, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi harus ada sukacita di dalam rumah ini. Ya, karena selama masa pandemi ini memang kita harus stay at home, di rumah aja. Ketemunya itu aja, ketemu papa, ketemu mama, ketemu kakak, ketemu adik. Nah, tapi dalam pertemuan ini, selama masa pandemi ini harus ada kasih di dalam rumah ini, sampai nanti kita bisa bertemu dengan teman-teman semua setelah pandemi ini selesai. Nah, saat ini kita mau pujikan satu lagu nih. Ada lagu judulnya Bertemu Dalam Kasih-Nya. Saudaraku
Ya, nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan loh. Ada satu cerita yang luar biasa bagus yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ibu E.R. Astuti. Ceritanya tentang apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Wah, ini ceritanya tentang seorang yang tadinya diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Kira-kira siapa ya? Siapa yang diperlakukan tidak baik dan siapa yang memperlakukan tidak baik? Ini mereka semua bersaudara, tetapi kakak beradik ini rupanya ada rasa iri hati. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh saudara-saudara itu ya? Kita akan saksikan bersama-sama cerita dari Ibu E.R. Astuti. Ya, mari kita sama-sama mendengarkan. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita akan menaikkan sebuah pujian terlebih dahulu, yaitu firman Tuhan ada di dalam hatiku. Yuk Kak Jessi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hey, ayo, sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hey, ayo. Shalom anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini di rumah? Sehat semua tentunya kan? Sudah mandi, sudah sarapan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Setelah tadi kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan pada kali ini, minggu kemarin Pak Pendeta Yohanes Wibowo menceritakan tentang Yusuf mengartikan mimpinya Fir'aun. Betul? Oke, pintar. Yusuf mengatakan bahwa akan terjadi masa kelimpahan. Berapa lamanya? Pintar, 7 tahun. Dan dilanjutkan 7 tahun masa kekeringan, masa kelaparan. Nah, setelah Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun itu, hadiah apa yang diterima Yusuf? Pintar, Yusuf diangkat menjadi raja muda atau wakil raja Fir'aun di Mesir. Luar biasa anak-anak ya. Berkat kesetiaan Yusuf, beribadah, mengandalkan Tuhan, mengampuni semua orang yang menyakitinya, dia mendapat berkat yang luar biasa. Saatnya mimpi-mimpi Yusuf akan segera dipenuhi. Oke, lanjutan hari ini anak-anak diambil dari Kejadian 41 ayat 53 sampai Kejadian 42 ayat 38 yang berjudul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ngapain mereka pergi ke Mesir? Jalan-jalan, piknik, atau mencari makanan? Oke, mari kita ikuti kisah berikut ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah kisah saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir.
Sekarang Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Yusuf menjadi wakil raja Fir'aun. Seperti yang Yusuf perkirakan, akan ada 7 tahun panen raya di Mesir dan 7 tahun masa kekeringan atau kelaparan. Yusuflah yang mengatur hasil panen di Mesir supaya kelak di masa kekeringan ada banyak tersedia bahan makanan. Yusuf mulai mengatur segala sesuatunya. Yusuf menyuruh pegawai-pegawainya untuk membangun gudang atau lumbung makanan di setiap kota di Mesir untuk menyimpan bahan makanan selama panen raya di Mesir. Anak-anak, Yusuf sangat sibuk berkeliling ke seluruh kota di Mesir untuk memerintahkan pegawainya menyimpan gandum hasil panen. Setiap tahun, lebih banyak lagi bahan makanan yang disimpan di gudang dan lumbung di setiap kota. Tahun demi tahun, setelah 7 tahun lamanya, lumbung-lumbung makanan di setiap kota di Mesir itu penuh hingga melimpah ruah. Kemudian 7 tahun tiba masa kelaparan. Seperti yang Yusuf peringatkan, ketika terjadi kelaparan dan gagal panen di seluruh negara, di Mesir akan ada banyak makanan di gudang. Ketika kekeringan mulai melanda seluruh negeri, Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum ke orang Mesir dan kepada semua orang yang datang untuk membeli gandum. Termasuk juga dijual kepada orang-orang dari negeri lain yang datang ke Mesir untuk mencari makanan. Setiap orang yang membutuhkan makanan harus menghadap Yusuf. Ketika Yakub, bapak Yusuf di Kanaan, mendengar bahwa makanan tersedia di Mesir, dia berkata kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku, pergilah dan beli cukup makanan agar kita semua tetap hidup. Kalau tidak ke sana, kita akan mati kelaparan." Tetapi Yakub tidak mengizinkan adik laki-laki Yusuf yang bernama Benyamin pergi bersama mereka, karena Yakub takut akan bahaya yang akan menimpanya. Keesokan harinya, mereka berangkat ke Mesir untuk membeli gandum. Jadi, ke-10 saudara itu berangkat dalam perjalanan yang panjang, hingga mencapai 6 hari mereka baru sampai ke Mesir. Ketika mereka tiba di Mesir, mereka diberitahu untuk melapor kepada penguasa yang bertanggung jawab atas persediaan makanan. Mereka tidak tahu bahwa penguasa itu adalah Yusuf, adiknya yang dijual ke Mesir dulu. Yusuf kaget anak-anak ketika melihat saudara-saudaranya datang. Dia mengenali mereka, mengenali setiap nama-nama mereka. Tetapi saudara-saudara Yusuf sudah tidak mengenali Yusuf lagi. 10 saudara itu menyembah Yusuf dan membungkuk di hadapannya dengan wajah menghadap ke tanah. Yusuf berpura-pura tidak mengenal mereka. Yusuf hanya ingin menguji saudara-saudaranya. "Dari mana kamu berasal?" tanya Yusuf dengan kasar. "Dari tanah Kanaan, Tuan," jawab mereka. "Bohong! Kalian pasti mata-mata penjahat yang akan mengacau negeri ini," kata Yusuf. "Tidak, tuanku. Hamba-hambamu ini datang hanya untuk membeli makanan. Kami semua adalah saudara dari keluarga yang sama.
adik bungsu kami tinggal di rumah bersama ayah yang sudah tua. Bohong, kalian pastilah mata-mata, kata Yusuf dengan suara yang keras lagi. Aku bersumpah demi Fir'aun bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan Mesir kecuali adik bungsumu datang diajak ke sini. Salah satu dari kalian harus pergi dan menjemput adikmu. Aku akan menahan kalian semua di sini, di penjara. Kemudian Yusuf memenjarakan mereka selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Yusuf berkata kepada mereka, "Saya orang yang takut akan Allah. Lakukanlah apa yang saya katakan, dan kalian akan hidup. Salah satu dari kalian harus tetap di penjara. Lainnya mungkin pulang dengan membawa gandum yang cukup. Tetapi kalian harus membawa adik bungsu kalian kembali kepada saya untuk membuktikan bahwa kalian mengatakan yang sebenarnya dan kalian adalah orang baik-baik." Kakak-kakak Yusuf itu akhirnya setuju. Saudara-saudara Yusuf kemudian berbicara di antara mereka sendiri dengan bahasa Ibrani. Kita dihukum karena kita sudah melakukan yang jahat terhadap Yusuf. Ketika kita melihat dan mendengar dia berteriak minta tolong, tapi kita tidak mau mendengarkannya dan membiarkan, bahkan kita menjualnya. Itu sebabnya sekarang kita dalam masalah besar. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak berdosa terhadap Yusuf? Kata Ruben. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang kita harus menanggung dan bertanggung jawab untuk menanggung dosanya. Mereka tidak tahu, anak-anak, kalau Yusuf dapat memahami bahasa mereka. Yusuf berpaling dari mereka dan menangis, terharu terhadap kakak-kakaknya yang ternyata sudah berubah, sudah menyesali kesalahannya dan menjadi orang baik-baik. Ketika Yusuf mendapatkan kembali dengan hati yang tenang dan menemui saudara-saudaranya itu, dia memilih Simeon dan mengikatnya tepat di depan mata mereka untuk ditahan dan dimasukkan penjara sebagai pengikat supaya mereka kembali lagi dengan membawa adik bungsunya. Yusuf kemudian memerintahkan para pelayannya untuk mengisi karung saudara-saudaranya itu dengan gandum. Dia juga memberi mereka perbekalan untuk perjalanan pulang. Yusuf juga memberikan perintah rahasia supaya mengembalikan uang pembayaran setiap saudaranya itu di bagian karung yang atas. Kemudian saudara-saudaranya pulang kembali ke Kanaan. Tetapi ketika mereka berhenti untuk bermalam, mereka menemukan uang di atas karung. Hati mereka hancur, gemetar. Mereka berkata satu sama lain, "Apa yang telah Tuhan lakukan pada kita?" Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di rumah bertemu dengan Yakub ayahnya, mereka menceritakan semua yang telah terjadi. Yakub juga ketakutan saat melihat uang yang dikembalikan. Yakub sangat sedih dan ia menangis dengan berkata, "Yusuf sudah meninggal. Simeon tidak pulang. Sekarang kalian mengambil Benyamin juga." Anak-anak, Pak Yakub taunya Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Padahal Yusuf menjadi pejabat wakil raja di Mesir. Nah, anak-anak, demikianlah
kisah perjalanan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, itulah anak-anak kisah saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ngapain mereka? Oh, pintar membeli makanan. Karena di Kanaan bersama keluarganya di sana, mereka dilanda kelaparan. Tidak mempunyai makanan, tapi mereka mempunyai uang. Nah, sekarang kalau kita lihat, apakah kalau kita lapar, kita senang hanya pegang uang? Nah, kita pengennya kalau lapar mencari makanan. Kalau suruh milih uang apa makanan, milih apa anak-anak? Oh, pintar, pasti makan. Oke, anak-anak, dari kisah Yusuf tadi, Yusuf mengapa berkeras hati, tegas, bentak-bentak terhadap kakak-kakaknya? Apakah Yusuf membenci, membalas kejahatan kakak-kakaknya? Oh, tidak. Yusuf hanya ingin menguji kakak-kakaknya. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya, mengampuni saudara-saudaranya yang beberapa waktu yang lalu menyanyiakan Yusuf, menyakiti Yusuf, menjual Yusuf, bahkan membuang Yusuf. Dengan membuangnya, dia masih memperoleh keuntungan uang. Tapi Yusuf melupakan semua itu, anak-anak. Yusuf mengasihinya, membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kebaikan. Tapi mengapa awalnya Yusuf masukkan kakak-kakaknya di penjara? Itu hanya untuk menahan supaya adiknya yang busuk kelak bisa bertemu kembali dengan Yusuf. Nah, jadi kita juga harus bersukacita. Yusuf bersukacita ketika mendengar kakak-kakaknya ternyata menyesal dengan mendengar bisikan-bisikan mereka. Ini kesalahan kita, ya toh tadi bilang gitu loh. Gara-gara kita menjual Yusuf, kita sekarang yang menanggungnya. Kita harus yang mempertanggungjawabkan dosa yang telah kita buat. Itu membuktikan bahwa kakak-kakaknya telah bertobat menjadi baik. Nah, kita juga demikian, harus bersukacita karena Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hati yang jahat menjadi yang baik, seperti kakak-kakak Yusuf tadi. Dan berikutnya dari kisah ini, Yusuf memaafkan kesalahan kakak-kakaknya. Memaafkan apa artinya, anak-anak? Pintar, tidak mengingat lagi kesalahannya, tidak dipikir hingga sampai sakit hati, tapi mengampuni dengan tulus. Nah, dari kisah ini kita diajar untuk meneladani Yusuf, mengampuni, memaafkan yang salah pada kita, meskipun orang itu jahat kepada kita, tapi kita justru mendoakan orang-orang yang menjahati kita. Tapi bagaimana kalau kita sendiri yang salah? Oh, pintar, kita juga harus mau minta maaf supaya kita juga semakin diberkati Tuhan. Seperti ayat hafalan pagi ini, anak-anak. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 12. Ya, sekarang Alkitabnya dibuka. Matius 6 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oh iya, ini kata-kata di dalam doa Bapa kami. Anak-anak, kita pun pernah berbuat salah. Maka jika ada teman yang berbuat salah, mari kita maafkan, supaya kita juga diampuni oleh Tuhan, supaya kita mendapatkan keselamatan yang kekal.
Demikian anak-anak, kisah Yusuf dan yang mengajarkan kita untuk saling memaafkan, saling mengasihi, dan bersukacita ketika ada orang yang diubahkan kejahatannya menjadi baik, menjadi berkenan di hadirat Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dengan firman pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan meneladani Yusuf yang mengasihi, memaafkan saudara-saudaranya. Demikian juga kami, ampuni kami jika kami banyak salah, dan mampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni Tuhan di dalam kami belajar mendengarkan firman Tuhan tersalib dosa. Sempurnakan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Yusuf keren banget ya. Dia sudah disakiti oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap memaafkan saudara-saudaranya. Iya, karena apa? Karena Yusuf adalah seorang yang taat pada Allah, dan dia tahu bahwa Allah mengajarkan untuk saling mengasihi. Jadi dia mau untuk memaafkan saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya walaupun sudah disakiti hatinya. Sama seperti adik-adik di rumah dan Kak Jessie dan Matthew. Walaupun sering bertengkar atau berselisih paham, harus tetap saling mengasihi, harus tetap rukun dalam bersaudara. Jangan sering bertengkar, ya. Kalau berselisih paham, cukup sebentar aja, tapi bisa diselesaikan secara baik-baik. Karena kita semua adalah anak Tuhan. Tuhan mengajarkan untuk mengasihi, ya. Nah, salah satu ciri mengasihi adalah kasih itu memaafkan. Betul sekali. Memaafkan tidak hanya 3 kali, tidak hanya 7 kali, tapi Tuhan mengajarkan berapa kali? 70 kali 7 kali. Yuk kita bagi berdiri, kita akan menaikkan pujian kasih itu memaafkan. Pakai gerakan ya. Teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang didasari oleh Mazmur 50 ayat 23a yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya, untuk mengiringi tumpulan persembahan, kita akan menaikkan pujian Aku Diberkati. Yuk Kak Jessie. Aku
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Bapa, saat ini kami mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami persembahkan sehingga ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Kiranya Tuhan berkati kami semua, bangsa Indonesia, sehingga boleh melewati pandemi ini dengan baik dan penuh berkat dari Tuhan. Dan kami boleh melewati masa-masa kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Kami percaya Bapak berkat Tuhan melimpah untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Jokowi, dan beserta jajarannya, dan anggota DPR MPR yang memimpin pemerintahan di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati kebijaksanaan sehingga boleh memimpin negara ini dengan baik. Bapak, kami berdoa untuk kami semua, kami berdoa untuk kesehatan kami dalam masa pandemi ini. Boleh Tuhan berkati sehingga kami boleh senantiasa sehat dan melewati masa pandemi ini dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Bapak, kami berdoa untuk seluruh pembelajaran yang dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu. Jika saat ini masih belajar jarak jauh, kami percaya Tuhan senantiasa berkati sehingga anak-anak Indonesia ini boleh belajar dengan baik dan boleh tetap Tuhan berkati kecerdasan sehingga boleh menjadi masa depan bangsa ini, karena Tuhan sudah menyiapkan generasi penerus bangsa ini dengan penuh berkat dari Tuhan. Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bangkit berdiri yuk adik-adik. Ya, tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa kita untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Nanti doanya akan disambung dengan doa Bapa kami. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau boleh berkati kami dengan penuh sukacita mengikuti sekolah minggu. Walaupun baru melalui virtual Bapa, tapi kami percaya sukacita itu ada di dalam hati kami. Dan firman Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam hati kami menjadi penuntun kehidupan kami. Kami mohon untuk kesehatan kami semua Bapa, baik orang tua, saudara-saudara, dan kami semua anak-anak sekolah minggu untuk tetap sehat, kuat dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah
memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa bersama. Dan tadi yang disampaikan oleh Ibu E.R. Astuti bahwa kisah dari Yusuf, dia seorang yang taat pada Tuhan. Dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan dia mau untuk mengasihi saudara-saudaranya, mau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya, karena Yusuf adalah seorang yang taat pada Tuhan, dan dia tahu Tuhan mengajarkan untuk mengasihi ke semua orang, baik itu saudaranya maupun pada siapapun. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar untuk kita saling mengasihi terhadap semua orang, terlebih terhadap saudara. Apalagi di masa sekarang, kita harus di rumah, kita berinteraksi dengan keluarga setiap hari, dan harus ada kasih di dalam rumah, harus ada kerukunan di dalam rumah, sehingga kasih Tuhan boleh dinyatakan di dalam keluarga kita. Untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita akan menaikkan pujian yang berjudul Rukun Cinta.